Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Iran dan Arab Saudi yang sempat memutuskan hubungan diplomatik 7 tahun yang lalu akhirnya rujuk kembali dan sepakat untuk membangun hubungan diplomatik. Lebih menarik lagi, yang menjadi pemersatu adalah China, bukan bagian dari negara Islam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa ini sebetulnya adalah sebuah peristiwa geopolitik atau sebuah event diplomatik antar dua negara besar yang punya pengaruh cukup luas di dunia Islam. Tapi ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah peristiwa keagamaan atau dilukiskan sebagai persatuan Syiah dan Sunni, karena negara itu tidak merepresentasi agama maupun mazhab. Jadi mestinya agama dan mazhab itu tidak diidentikan dengan dua institusi negara. Dan banyak alasan untuk itu sebetulnya. Mengapa saya katakan adalah bahwa pemulihan hubungan Arab Saudi dan Iran itu adalah sebuah peristiwa geopolitik atau event diplomatik? Ya karena memang faktanya negara itu bukan representasi dari agama dan mazhab. Artinya agama dan mazhab itu lebih luas dari sebuah negara, gitu. Jangan sampai kita salah memahami itu dan akhirnya menganggap seolah Saudi itu representasi dari umat Islam Sunni atau mazhab Sunni, wakil mazhab Sunni, sedangkan Iran adalah wakil dari mazhab Syiah. Ini bukan pemulihan hubungan antara Sunni dan Syiah yang memang sejak dahulu sudah terjalin dengan baik, gitu. Hal lain juga yang mungkin perlu dipahami bahwa Saudi itu tidak merepresentasi mazhab Sunni, juga tidak merepresentasi umat Islam Sunni, apalagi umat Islam seluruh dunia, karena memang mazhab yang resmi dianut sebelum Muhammad bin Salman itu memisahkan otoritas agama dari otoritas negara itu adalah mazhab Salafi Wahabi, yang menurut sebagian besar umat Islam Sunni itu di luar ahli sunnah atau dianggap di luar mazhab ahli sunnah, sebagaimana yang terjadi ditetapkan dalam konferensi di chatnya beberapa tahun lalu. Begitu. Ya. Kemudian mengapa yang muncul di masyarakat seolah-olah atau umum di masyarakat Iran disebut sebagai representasi Syiah, terus kemudian Saudi disebut sebagai representasi Sunni, bahkan China disebut sebagai representasi komunis, sehingga muncul statement atau joke yang menyatakan yang bisa menyatukan Sunni dan Syiah ternyata komunis. Kenapa itu muncul kemudian di masyarakat? Makanya saya justru ingin menegaskan, karena China yang tidak ada hubungan dengan negara Islam, artinya bukan negara Islam, justru menjadi penghubung, malah itu menegaskan bahwa ini adalah sebuah pemulihan hubungan antar dua negara. Ini semata-mata karena dua-duanya punya kepentingan. Arab Saudi punya kepentingan memulihkan hubungan dengan Iran, Iran juga memiliki kepentingan memulihkan hubungan dengan Iran demi mengurangi ketegangan yang merugikan mereka secara ekonomi. Kedua belah pihak dirugikan oleh ketegangan itu. Cina juga tentu punya tujuan-tujuan, selain punya keuntungan ekonomi juga punya keuntungan geopolitik. Kehadirannya di Timur Tengah ini menunjukkan bahwa Cina punya pengaruh lebih baik, lebih besar dan lebih diterima ketimbang Amerika yang sudah cukup lama berada di Timur Tengah selain Rusia. Artinya sekarang Rusia dan Cina merupakan punya pengaruh besar di Timur Tengah, terutama dengan keberhasilannya menghubungkan
memulihkan hubungan dua negara Islam yang cukup besar pengaruhnya, karena memang kenyataannya Arab Saudi adalah negara Islam yang di dalamnya ada Mekah, ada Madinah, ada Ka'bah, ada Masjidil Haram yang merupakan kiblat dari semua umat Islam baik Syiah maupun Sunni. Dan Iran juga merupakan sebuah negara yang punya pengaruh besar, selain karena mayoritas penduduknya bermadhab Syiah, juga negara kaya, punya posisi kuat dan sikap politiknya yang sampai sekarang menjadi alternatif, mampu membangun sebuah negara dengan kedaulatan, dengan keberanian, meskipun harus menanggung resiko, tekanan, embargo, sanksi dan seterusnya. Nah, ini menurut saya keuntungan itu bagi ketiga pihak. Saudi ngambil keuntungan, Iran ngambil keuntungan, dan Cina sendiri mengambil keuntungan. Tentu umat Islam, bahkan umat manusia semuanya mendukung setiap kali upaya damai dilakukan. Tidak ada yang menginginkan, kecuali pihak-pihak yang memang punya tujuan-tujuan negatif, punya tendensi-tendensi destruktif dalam perpolitikan di Timur Tengah, seperti Amerika, kemudian proksinya yang menjajah Palestina, itu sudah pasti. Ya, kemudian bagaimana dengan hubungan tersebut? Itu akan berpengaruh dengan dunia Islam, karena kita tahu Arab Saudi sendiri sampai sekarang masih bersih tegang dengan Yaman, dan juga pernah punya jejak hitam di Suriah. Bagaimana dengan itu? Justru perubahan sikap dan kebijakan politik Muhammad bin Salman ini, yang secara de facto memimpin Saudi, itu memberikan semacam harapan bahwa agresi atas Yaman akan segera berakhir. Karena faktanya perang yang cukup lama ini merugikan Arab Saudi sendiri secara ekonomi. Bayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli senjata dan membiayai tentara dan seterusnya. Ini pasti merugikan Arab Saudi sendiri yang ingin lepas dari masalah itu. Memang awalnya mungkin Saudi dengan percaya diri merasa mampu untuk menyelesaikan, mengintervensi Yaman dalam waktu yang cukup singkat. Ternyata perlawanan rakyat Yaman itu cukup tangguh, cukup gigih, dan akhirnya membuat perang ini bisa berlarut sampai lebih dari 8 tahun, dan itu melelahkan bagi Saudi. Kemudian campur tangannya di beberapa negara yang dekat dengan Iran juga seperti Suriah akan diharapkan segera berakhir. Pasti ada efeknya, bahkan mungkin akan memulihkan hubungan, mengembalikan Suriah ke Liga Arab yang selama ini terisolir. Juga mungkin bisa berefek positif terhadap situasi politik di Lebanon yang sampai sekarang masih cukup kritis, baik secara ekonomi maupun politik. Mengapa? Ya, karena Saudi juga punya pengaruh politik, pengaruh ekonomi di Lebanon, dan Iran sendiri sudah jelas punya pengaruh politik di Lebanon dengan adanya faksi Hezbollah yang cukup kuat dalam kancah politik Lebanon. Bagaimana dengan hubungan Saudi dengan Amerika? Hubungan Saudi dengan Zionis Israel yang selama ini digembar-gemborkan akan segera melakukan hubungan normalisasi dengan Zionis, dan seperti kita tahu AS sangat dekat dengan Saudi, sementara AS itu sangat berlawanan dengan Iran. Apakah perjanjian ini, deal ini antara Saudi dengan Iran adalah wujud dari pembelanya Saudi dari AS dan Zionis? Ya, seperti saya katakan, ini murni karena pertimbangan geopolitik, karena pertimbangan ekonomi. Kita tahu bahwa Amerika tidak setangguh yang dulu, baik secara ekonomi maupun militer, dan pengaruhnya makin lemah. Kebijakan-kebijakannya itu tidak terlihat berefek terhadap dominasinya, makin lemah, apalagi dipimpin oleh presiden sejak Donald Trump, kemudian Joe Biden ini kan kelihatan lemah sekali, dan tidak membuat
Saudi percaya. Bayangkan dengan krisis konflik antara Rusia dan NATO di Ukraina aja, terlihat bahwa Amerika tidak berbuat apa-apa, tidak menunjukkan dirinya sebagai sebuah kekuatan superpower militer yang sangat tangguh. Ternyata kewalahan untuk mengatasi persoalan Ukraina, dan negara-negara Eropa juga mulai sadar bahwa mereka selama ini hanya mengharapkan sesuatu yang sebenarnya macan kertas. Nah, ini kesempatan bagi Saudi untuk meninjau ulang sikapnya. Ternyata Amerika tidak melindunginya, ternyata hanya omong kosong, ternyata hanya dieksploitasi. Sementara Rusia dan Cina terbukti berbuat, terbukti menunjukkan itikat baik dalam menjalin hubungan. Begitu juga negara-negara lain. Saya pikir sudah saatnya negara-negara Islam, negara-negara dunia ketiga, negara-negara yang selama ini dieksploitasi oleh Amerika dan diganggu dengan anak jadahnya itu yang Anda sebutkan tadi, saatnya untuk lebih mendekat ke Rusia dan Cina supaya dunia ini tidak hanya dikuasai oleh satu kutub. Jadi multi kutub itu lebih menguntungkan bagi dunia, bagi umat manusia, sehingga ada keseimbangan. Ya, kemudian kalau ditarik ke Indonesia, apa sebenarnya pengaruh hubungan dua negara ini terhadap Indonesia? Ya, Indonesia itu punya hubungan baik dengan Arab Saudi, juga punya hubungan baik dengan Iran, meskipun Iran itu karena mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat dan menggunakan PBB untuk mengisolir, untuk mengembargonya, ya Indonesia pun tidak bisa berbuat lebih untuk menunjukkan sikap mendukungnya terhadap Iran. Tapi dengan fenomena pemulihan hubungan Saudi dengan Iran, saya kira banyak negara yang akan meninjau lagi, akan lebih berani untuk menunjukkan penolakan terhadap sanksi-sanksi dan embargo yang tidak fair dan sangat kejam ini terhadap Iran. Dan ini kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk melihat Iran dengan cara yang lebih fair, tidak dipengaruhi oleh media-media barat yang memang tujuannya adalah memojokkan Iran. Begitu juga bagi pemerintah Indonesia untuk lebih bisa terbuka, membuka kesempatan untuk kerjasama yang lebih baik bagi kedua belah negara. Ingat, Indonesia juga salah satu negara besar di dunia Islam. Perlu bergabung bersama Iran, Saudi. Artinya kita sebenarnya menunggu ke depan Iran, Arab Saudi, dan Indonesia duduk bersama. Ya, tentu. Dan negara-negara Islam akan lebih bersatu, lebih solid, meskipun kita harus sadar bahwa agama dan mazhab tidak direpresentasi oleh sebuah negara. Syiah tidak otomatis Iran karena banyak orang Syiah di luar Iran. Sunni juga tidak otomatis Saudi karena banyak orang Sunni. Bahkan Indonesia mungkin jumlah bisa dikatakan umat Islam mazhab Sunni terbesar ya berhimpun di Indonesia. Jadi tetaplah kita harus proporsional melihat persoalan ini, bahwa negara-negara itu adalah didorong, negara-negara semua itu perlu untuk membuka hubungan dengan negara-negara lain demi kebaikan bersama. Jadi yang diuntungkan dalam hubungan, dalam pemulihan hubungan, dalam rekonsiliasi ini bukan hanya satu pihak. Yang jelas ada pihak-pihak yang dirugikan oleh pemulihan hubungan ini. Apa? Siapa? Amerika dan proksi-proksinya, terutama yang melakukan okupasi terhadap Palestina. Karena itu ini adalah sebuah berita gembira yang patut kita syukuri, terutama oleh umat Islam dan kita yang ada di Indonesia. Enjoy your food. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.